orang-orang yang salat. Masih di dalam kesalahan orang yang tidak membaca dengan lisannya ketika salat dari takbir sampai salam, tapi dia hanya membaca dalam hati. Ya. Maka di sini dibawakan oleh penulis, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Ini di antara dalil bahwasanya membaca itu adalah dengan lisan. Itu ayat dalam surah Al-Qiyamah ayat 16. Janganlah kau gerakkan lisanmu, wahai Nabi, sebelum malaikat Jibril membacakan secara lengkap ayatnya, lita'jala bih, karena kau tergesa-gesa untuk membacanya. Di sini menunjukkan bahwa maksud daripada ayat ini bahwasanya malaikat Jibril membacakan ayat itu, belum selesai maka Nabi sudah menggerakkan lisannya karena khawatir tidak menghafalnya. Maka Nabi dimudahkan oleh Allah untuk mendengarkan sekali bacaan, maka Nabi sudah hafal. Nah, maka Nabi dilarang untuk mengucapkannya, menggerakkan lisannya sebelum selesai dibacakan. Di sini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu dengan menggerakkan lisan dan bibir. Walihada qarrara al-ulama al-mani'una lil-junuba min qira'at al-Quran jawaz tamrin al-ayat 'ala al-qalb idh anna tamrin ghair al-qira'ah. Ini sudah pernah kita bahas. Ada sebagian ulama yang melarang laki-laki maupun perempuan yang junub untuk membaca Al-Quran dengan lisan, tapi cukup dengan dalam hatinya. Dan sudah kita bacakan juga penjelasan dari Muhammad ibn Rushd Al-Maliki bahwasanya tidak cukup hanya dengan hati, tapi harus digerakkan lisannya ketika baca, ketika salat dari takbir sampai salam. Dalil ala dzalik, dalilnya adalah qaulullah azza wa jalla laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia dari amal khair, termasuk dengan menggerakkan lisannya dan bibirnya ketika membaca dari takbir sampai salam, itu dia akan mendapatkan ganjaran. Wa 'alaiha maktasabat, dan dosa-dosa yang dia lakukan maka dia juga akan menanggung akibatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajawaza Allah li ummati amma hadathat bihi anfusuha. Bahwa Allah mengampuni umatku apa yang terlintas dalam hatinya selama belum diucapkan. Fakama la yu'akhadhu al-insanu bima haddathat bihi nafsuhu min asy-syarr wa la yadurruh. Sebagaimana seorang tidak akan dihitung dosa apa yang terlintas di dalam hatinya dari kejahatan atau keburukan atau maksiat, tapi cuma terlintas dalam hatinya tapi belum diucapkan, belum dilakukan, maka itu tidak membahayakan dia. Fakadzalika la yujaza 'ala man haddatha bi nafsihi min al-qira'ati wal khair. Begitu pula orang yang hanya punya keinginan membaca Quran atau ingin berbuat baik dalam hati, itu belum dihitung sebagai orang yang mendapatkan pahala baca Quran. Al-mujazat allati yujaza biha 'ala tahrik lisan bil qira'ati wa fi'l khair. Balasan, ganjaran itu akan diberikan kepada orang yang menggerakkan lisannya ketika dia baca Quran atau melakukan kebaikan. Allahumma illa, kecuali kalau ada seorang punya niat kuat mau melakukan suatu kebaikan, ternyata dia terhalang dari melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala niat. Seperti seorang misalnya mau baca Quran gak jadi
karena ada tamu, maka dia cuma dapat pahala niat. Apabila tamunya nggak jadi datang dan dia baca Quran dengan lisannya, maka dia setiap hurufnya mendapatkan 10. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, wa amma ghairul imam fa sunnatul israru bitakbir. Adapun selain imam, maka sunnahnya adalah sir makmum itu mengucapkan takbir. Sawa'un al-ma'mum wal munfarid, baik bagi makmum maupun orang yang sholat sendirian. Wa adnal israr an yusmi'a nafsahu, dan yang paling yakni definisi atau pengertian daripada sir adalah dia membaca dan dia perdengarkan untuk dirinya saja. Ini bukan untuk orang lain, bukan diperdengarkan untuk sebelahnya. Idza kana sahih sama', jika dia pendengarannya normal, wala 'arid 'indahu min laghatin wa ghairihi, dan tidak ada penghalang baginya, baik keributan maupun ini gaduh atau yang lainnya. Yani dia bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan untuk dirinya sendiri. Wa hadza 'amun fil qira'ah. Ini umum untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ketika makmum atau salat sendiri, maka dia bacanya sir, diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Begitu pula takbir, membaca takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir perpindahan gerakan salat. Wa tasbihu fil ruku'i wa ghairihi wa ghairuhu, dan juga ketika membaca tasbih subhana rabbil azim ketika ruku' maupun ketika sujud subhana rabbil a'la, itu sir, dia memperdengarkan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk sebelahnya. Begitu pula tasyahud. Tasyahud itu tahiyat, itu baca sir. Begitu pula salam, mengucapkan salam. Begitu pula ad-du'a. Ad-du'a di sini maksudnya zikir ba'da salat, sawa'un wajibuha nafluha, atau doa yakni ketika salat, baik ketika sujud maupun sebelum salam, maka itu bacanya adalah sir, baik itu wajib, salat wajib atau sunnah. La yuhsabu syai'un minha hatta yusmi'a nafsahu, tidak akan dianggap dia sedang membaca itu semua kecuali dia menggerakkan lisannya untuk diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Idza kana sahih as-sam' wala 'arid, apabila dia pendengarannya normal dan tidak ada yang mengganggunya dari kegaduhan. Fa illam yakun kadzalik rufi', jika dia yakni tidak normal pendengarannya, ini budak, rufi' bihaitsu yusmi' law kana kadzalik, yakni pendengarannya kurang jelas, maka boleh dia agak keras sedikit untuk dia mendengarnya, walaupun ternyata sebelahnya mendengar suara tasbihnya dia itu. La yajzu ghairu dzalik, tidak akan sah salatnya tanpa dia menggerakkan lisannya. Hakadha nass alaihi Syafi'i, inilah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihi ashab, dan disepakati oleh sahabat-sahabatnya, yaitu mazhab Syafi'iyah. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i, yustahabu an la yazid ala isma'i nafsi, dan disunnahkan ketika membaca dalam salat itu, makmum maupun orang yang salat sendirian, tidak lebih dari memperdengarkan bacaan itu untuk dirinya sendiri. Qala Syafi'i fil berkata Imam Syafi'i di kitabnya Al yusmi'a nafsuhu wa man yalih wa la yatajawazu, ini boleh dia memperdengarkan bacaan itu untuk dirinya dan yang di sebelahnya, tidak boleh lebih dari itu. Wa qad nassa Syafi'i ala anna at-tari' kharasahu yajibu alaihi an yuharrika lisanahu. Dan mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa orang yang bisu, ya, maka dia harus menggerakkan lisannya ketika takbir. Bisu tetap menggerakkan
lisannya dan bibirnya ketika takbir, wal qira'ah wa tasyahhud wa ghairihima. Begitu pula ketika membaca Al-Qur'an dan juga tahiyat dan yang lainnya. Lianna dzalika yatadammanu nutqa wa tahrikul lisan. Karena itu terkandung di dalamnya pengucapan walaupun enggak kedengaran sama sekali. Karena dia bisu. Wa tahrikul lisan. Karena itu menggerakkan lisan. Fama ta'adzara fa huwa 'afu. Apabila enggak bisa dia gerakkan. Udah bisu, dia enggak bisa menggerakkan. Enggak bisa dia. Ma'dzur dia, punya uzur. Gitu ya, kawan. Fa huwa 'afu, maka dia dimaafkan. Wa ma yuqdaru 'alaih fala budda min al-ityan bihi. Apa yang dia mampu untuk melakukannya, walaupun dia bisu tapi dia bisa menggerakkan lidahnya dan bibirnya, maka dia harus melakukannya. Wa ishtiratu isma'il qari nafsuhu haitsu la mani' dhahaba ilayhi al-jumhur wa yakfi 'inda al-malikiyya an yuharrika bil qira'ati lisanahu wa la awla an yusmi'a nafsuhu mura'atan lil khilaf. Dan disyaratkan ya untuk memperdengarkan bacaan salat itu untuk dirinya. Gitu, ini menurut pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Adapun Malikiyah mengatakan cukup menggerakkan lisannya. Gitu aja ya, kan? Enggak ada suara sama sekali. Tapi sebaiknya dia memperdengarkan bacaan itu untuk dirinya. Ya, dalam rangka untuk keluar dari perselisihan. Wa idza taqarrara hadha ulima khata' dhalika ar-ra'y al-fiqhi al-qa'il annahu yajuzu liman nama 'inda sahibihi aw qaribihi wa istayqadha junuba an yusalli bil harakat. Dari sini kita bisa mengetahui pendapat sebagian ulama fikih yang mengatakan boleh seorang apabila tidur di rumah temannya atau qaribihi atau kerabatnya, ketika bangun dia dalam keadaan junub. Kenapa kok junub? Ihtilam. Karena mimpi keluar mani, sampai keluar mani. Adisala bil harakat, maka dia boleh salat hanya dengan gerakan saja. Duna tahrik lisan, tanpa menggerakkan lisan, wa talaffuz, dan tidak mengucapkan apapun syai', apapun. Khaufan min riba, karena dikhawatirkan ada tuduhan. Tuduhan apa? Ya tuduhan onani tak apa gitu, ya. Allati rubbama yasatul haq bid-dhaif, yang biasanya akan dituduhkan kepada tamu. Hadza ra'yu li ba'di a'immatil Hanafiyah. Ini adalah pendapat sebagian dari para ulama mazhab Hanafiyah. Fal marwi an Abi Yusuf rahimahullah annahu ajaza lil musafir ad-dhaif. Dan yang diriwayatkan dari Abi Yusuf ini muridnya Abu Hanifah rahimahullah, bahwa dia membolehkan bagi musafir dan tamu alladhi khafa ar-riba, apabila dia takut dituduh, as-salatu ma'a adami wujubil ghusl, salat walaupun tidak mandi junub. Idza ihtalam, jika dia mimpi sampai keluar mani, wa amsaka dzikrah, tapi dia tidak boleh berzikir dengan lisan. Indama hassa bil ihtilam, jika dia merasa bahwa itu adalah ihtilam, mimpi sampai keluar mani. Ila an fatarat syahwatuhu thumma arsalahu, sampai hilang syahwatnya kemudian dia meninggalkan. Qala Ibnu Abidin, dijawab oleh Ibnu Abidin, ini mazhab Hanafi juga. Qaulu hadza, perkataan dari Abu Yusuf ini khilaf ar-rajih fil madhab, menentang pendapat yang rajih dari madhab, yakni madhab Hanafiyah. Mayoritas Hanafiyah mengatakan orang yang orang yang junub, baik musafir atau tamu, harus mandi. Gak sah sholatnya kalau gak mandi. Dan dia harus menjelaskan bahwa dia junub. Loh, kenapa junub? Ihtilam. Yang namanya mimpi kan bukan disengaja, ya kan? Mimpi itu tidak disengaja, tiba-tiba keluar mani, teles dengan mani, maka dia harus mandi. Ditanya sama tamunya atau temannya, kok mandi ya? Iya tadi mimpi. Ya,
Ya udah, temannya harus memaklumi dan sholat seperti biasanya dengan menggerakkan lisan. Nah sekarang bab baru, jumlatun min akhta'ihim fil qiyam. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat ketika berdiri. Tata'addadu akhta'ul musallina fi halati wukufihim baina yadi rabbihim azza wa jalla. Fataratan yatrukuna as-sunan wa yu'riduna 'anil haqq was-shawab wa sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan ukhra yaqtahimuna al-makruhat wa yahsabunaha min as-sunnah aw hakadha wajadu aba'ahum yaf'alun. Tarku raf'il yadain. Nah, ya ini ada beberapa kesalahan orang yang sholat ketika dia berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka meninggalkan sunnah-sunnah dan berpaling dari kebenaran berpaling dari kebenaran dan sifat dari salat Rasulullah. Kadang-kadang mereka melakukan perkara yang makruh yang mereka anggap sebagai sunnah, dan alasan mereka, demikianlah kami mengikuti nenek moyang kami. Apa kesalahan itu? Satu, tarku raf'il yadain inda tahrimati war ruku'i wa inda raf'i minhu, yaitu meninggalkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Harusnya kan begini toh, angkat tangan begini ya. Nah, dia nggak angkat tangan. Begitu pula ketika mau ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Jadi sunnah angkat tangan ketika mau ruku' dan ketika bangkit dari ruku' menuju tidak. Faba'dhum yatruku raf'ul yadain 'inda tahrim takbiratul ihram. Sebagian orang yang salat meninggalkan mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, takbir pembuka. Wa 'inda ruku' dan ketika ruku', wa raf'i minhu dan ketika mengangkat bangkit dari ruku', wa ba'da al-qiyam min at-tasyahhud al-awwal dan ketika bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga, itu sunnahnya kan angkat tangan. Dia nggak angkat tangan. Urbama tajidu qisman min haula'i at-tarikin hadhihi sunnah fi salatihim yaf'alunaha hala kauni raf'iha min al-akhta' mithlu raf' al-yadain fi takbirat as-salat 'ala al-mayyit. Ya contohnya misalnya dia tidak mengangkat tangan ketika takbir 4 kali ketika salat jenazah. Begitu pula takbir ketika salat Id 7 kali dan 5 kali dia tidak angkat tangan. Wa ba'dhum yahtaj bi ahadith laysa la asl aw ala ghair wajhiha fi tarkihim raf' al-yadain 'inda ar-ruku' wal qiyam. Masalah mengangkat kedua tangan ketika takbir salat jenazah 4 kali dan salat Id 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua, ini masalah khilafiyah ya di antara ulama. Adapun yang mengangkat tangan dalilnya adalah dari Ibnu Umar. Kita tahu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaitu sahabat yang sangat mengikuti dan meneladani Nabi SAW dalam setiap gerakan ibadah. Ya. Jadi Ibnu Umar, hadisnya sahih dari Ibnu Umar, bahwa dia ketika memimpin salat jenazah maka dia angkat tangan. Adapun yang lainnya mengatakan tidak ada hadisnya yang marfu' dari Nabi, maka tidak angkat tangan, cukup takbir saja. Iya. Yang benar angkat tangan ya. Min mithli man wa ba'dhum inam يحتج بأحاديث ليس لها أصل أو على غير وجهها في تركهم رفع اليدين عند الركوع والقيام. Sebagian orang-orang yang tidak angkat tangan ketika mau rukuk dan mau bangkit dari rukuk, alasannya ada hadis yang tidak ada asal usulnya. Kata mereka, min mithli man rufi'a yadayhi fi shalat fala salata lahu.
Seperti hadis dhaif, bahkan tidak ada asal usulnya, ini maudhu'. Ya, yaitu hadis yang berbunyi barang siapa yang angkat tangan ketika sholat maka tidak ada sholat baginya. Subhanallah, ini hadis maudhu'. Kata penulis di sini, hadis ini la asla lahu. La asla lahu itu artinya palsu. Kenapa? Karena ada rawi di situ namanya Al-Ma'mun bin Ahmad. Dia ini, ya, kata Imam Al-Jawraqani dalam Al-Abatil mengatakan bahwa Dajjal, dia minat Dajjajilah. Orang ini Dajjal karena banyak berbohong, kadzdzab, pendusta, waddu', bikin hadis palsu, khabith, buruk akidahnya. Rasulullah SAW. Jadi kalau ulama mengatakan bahwa ada rawi itu kadzdzab, pendusta, dajjal, banyak berbohong, waddu', bikin hadis palsu, jelas hadisnya palsu. Nah ini ya. Wa min mithli qawli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ara'aytum raf'ukum aydiyakum fi sholati hakadha, wallahi innaha la bid'ah. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شيئا قط وأومأ حماد إلى ثدييه. Ada lagi riwayat, ya, palsu sebagaimana diterangkan di sini dalam Al-Abatil karya Al-Jawraqani dan juga Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Umar berkata, tahukah kalian ketika kalian mengangkat kedua tangan kalian dalam salat, wallahi sesungguh-sungguh itu adalah bid'ah. Rasulullah tidak pernah angkat tangan seperti itu. Padahal hadis yang sahih dari Ibnu Umar mengangkat tangan. Jadi hadis yang palsu sangat-sangat menentang apa? Hadis yang sahih. Berkata Imam Al-Jawraqani dalam Al-Abatil mengomentari hadis itu, hadza haditsun munkar tafarrada bihi Bishr bin Harb an Ibnu Umar. Kata Imam Al-Jawraqani bahwa hadis ini mungkar. Mungkar itu ya ikhwan adalah sebuah hadis yang matannya menentang hadis yang sahih, menentang matan yang sahih. Maka itu dinamakan hadis munkar. فهو فضلا عن ضعفه لا يصلح الاحتجاج به في هذه المسألة. Apalagi ini adalah dhaif, ya, sanad dan matannya, maka tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah ini. Berkata Ibnu Hibban Al-Busti, wa qad ta'allaqa bihadha jama'atun mimman laysa al-hadithu sina'atuhum faz'amu anna raf' al-yadaini fi as-salati 'inda ar-ruku' wa 'inda raf' ar-ra's minhu bid'ah. Ada sebagian jamaah yang mereka tidak memiliki keahlian dalam ilmu hadis. Mereka menyangka bahwa mengangkat kedua tangan ketika salat, yaitu ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku' adalah bid'ah. Wa inna ma qala Ibnu Umar ara'aytum raf'ukum aydiyakum fi ad-du'a bid'ah yani ila udunayhi ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha yani thadyi. Hakadha fassaru Ahmad bin Zaid wa huwa naqilul khabar. Ini maksud daripada perkataan Ibnu Umar, jika itu benar perkataan ini, ya, beliau mengingkari orang-orang yang mengangkat tangannya sampai ke telinganya atau lebih tinggi daripada telinganya, karena Rasulullah tidak lebih daripada dadanya. Begitu keterangan dari Ahmad bin Zaid. Jika perkataan Ibnu Umar ini sahih, nah, ternyata tidak sahih sanadnya dan matannya mungkar karena menentang hadis yang sah. Ada Nabi mengangkat tangannya sampai ke telinganya. Yang sudah pernah kita bahas itu di kitab sifat salat Nabi. Wal Arabu tusammi salat ad-du'a.
Dan orang Arab menamakan bahwa salat itu adalah berdoa. Fa khabaru Hamad hadza arada bid du'a. Ala kulli hal, hadis yang sahih sudah kita enggak usah bahas. Kemudian An-Tsabit an Ibnu Umar. Nah, ini perhatikan ini perkataan dari penulis, hafizahullah. Yang sah dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salat rafa'a yadayhi hadwa mankibihi wa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma aidan kadzalik. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram itu sampai ke bahunya, kedua bahunya. Begini ya. Begini. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Jika dia mengangkat kepalanya dari ruku', yakni menuju i'tidal, rafa'ahuma aidan kadzalik. Maka Nabi mengangkat tangannya juga. Wa rawahu min as-sahabati nahwu 50 rajulan. Dan diriwayatkan dari sahabat tentang mengangkat tangan ini dari 50 sahabat. Minhum al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. Di antara 50 orang sahabat itu yang meriwayatkan adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya apa? Bahwa hadis mengangkat tangan dalam salat adalah mutawatir. 50 sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari, qala al-Hasan wa Humaid bin Hilal, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum lam yastathni ahad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dun ahad. Berkata Imam Bukhari, berkata Al-Hasan wa Humaid bin Hilal, bahwa dahulu para sahabat Rasulullah SAW mengangkat tangan-tangan mereka, tidak terkecuali seorang pun dari para sahabat Nabi, semuanya mengangkat tangan. Wa qala wa lam yathbut 'inda ahli an-nadhr mimman adrakna min ahli al-Hijaz wa ahli al-Iraq minhum al-Humaydi wa ibn al-Madini wa ibn Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa haula'i ahli al-ilmi min baini ahli zamanihim falam yathbut 'inda ahad minhum ulima fi tarki raf'il aidi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahad min as-sahabah annahum lam yarfa' yadayhi. Dan berkata ini Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada satupun riwayat dari para ulama yang kami temui dari para ulama ahlul Hijaz yaitu Makkah Madinah wa ahlul Iraq yaitu Irak ya, seperti di antara mereka seperti Imam Al-Humaydi. Imam Al-Humaydi ini adalah gurunya Imam Bukhari. Dan inilah yang disebut pertama kali riwayatnya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yaitu hadis yang terkenal innamal a'malu binniyat itu Imam Bukhari dari Imam Al-Humaydi. Kemudian Ibnu Al-Madini, ini juga gurunya Imam Bukhari. Ali Ibnu Al-Madini namanya. Kemudian Yahya bin Ma'in, ini adalah temannya Imam Ahmad. Wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawayh, ini juga gurunya Imam Bukhari ini semua. Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawayh. Mereka semua ahli ulama di zaman mereka. Tidak ada satupun perkataan dari mereka untuk meninggalkan angkat tangan ketika sholat dari Nabi. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang meninggalkan angkat tangan itu ketika sholat. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wanzur ila al-amal fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabatu khalfahu wa hum yarfa'una aydiyahum fi as-salati 'inda ar-ruku'i war-raf'i minhu. Perhatikanlah kepada perbuatan Nabi dan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakangnya Rasulullah. Maksudnya apa? Ya, ini para sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah ketika sholat. Wa hum yarfa'una aydiyahum, maka para sahabat mengangkat tangan-tangan mereka ketika sholat, yaitu ketika ruku' dan bangkit dari ruku'. Tsumma al-'amalu fi zaman as-sahabati ba'd. Setelah itu diamalkan di zaman sahabat setelahnya.
Hatta kana Abdullah bin Umar idza ra'a man la yarfa hasabahu. Oleh karena itu Ibnu Umar apabila melihat ada seorang sholat tapi tidak angkat tangan, maka dilempar pakai batu kecil, kayak kerikil. Antum jangan melempar orang loh ya. Ini biarkanlah Ibnu Umar ya. Antum jangan melempar orang pakai kerikil, nanti kelahi nanti. Dan saya nggak nyuruh loh ya. Ini direkam. Nanti dikira teroris kita orang, menyakiti orang. Kemudian wahuwa amal ka'annahu ra'ya ain. Ini adalah amalan seolah kita melihat bahwa Nabi dan para sahabat melakukannya semuanya. Wa qala al-Marwazi ajmal ulama'ul amsar ala masyru'iyyati dzalik ila ahli Kufah. Para ulama semuanya menyatakan disyariatkan angkat tangan. Ya, ini ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika bangkit dari ruku' menuju i'tidal, dan ketika bangkit menuju rakaat ketiga, kecuali ulama ahlul Kufah. Salah ya, yang salah tetap salah. Di sini menunjukkan bahwa kadang ulama itu keliru. Seperti di sini ahlul Kufah, mereka tidak angkat tangan, keliru mereka. Yang keliru jangan diikuti. Jadi tidak mesti ulama itu semuanya ucapannya benar. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia benar atau salah? Ya lihat dalilnya, dibandingkan dengan yang lainnya. Ternyata jumhur, mayoritas ulama menyatakan bahwa mengangkat tangan itu ada ketika sholat. Ketika ada sebagian kecil ulama mengatakan tidak angkat tangan, ya jangan diikuti. Nah ini pentingnya ya kawan. Dua hal, yang pertama bahwa kita kalau belajar Islam itu harus cari dalil. Yang kedua, bahwa berguru itu jangan satu orang kepada satu orang. Dalam antum berguru kepada banyak ulama. Dengan belajar dengan banyak ulama, antum bisa mengetahui kesalahan seseorang. Tapi kalau kita belajar sama itu aja, ya, yang dikaji apa? Itu loh, apa namanya? Ini jarobat, Darmo Gandul, Gadolojo, dan dia nggak mau belajar yang lainnya, ya keliru dia. Kita itu jangan taklid sama satu orang, ya. Apalagi dia nggak bawa dalil, tapi pinter ngilo-ngilo wong, pinter ngejek-ngejek orang, nggelari para ulama yang berpegang kepada dalil Quran dan Sunnah dibilang Wahabi. Orang seperti itu tuh sukanya fitnah aja ya. Padahal para ulama tidak pernah mengatakan saya ini Wahabi loh. Antum coba cek ya kan. Perkataan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Ibnu Utsaimin, apakah pernah sekalipun mereka mengatakan saya Wahabi? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa kami mengikuti Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, dan itulah salaf, nah itu iya. Mereka itu salafiyun, itu mengikuti para sahabat di dalam memahami dalil Quran dan Sunnah. Tidak pernah seorang pun mereka bilang saya Wahabi, nggak pernah. Ketika ada orang bilang bahwa dia Wahabi, dusta orang itu. Ulama nggak pernah bilang saya Wahabi. Wah, banyak kebohongan zaman sekarang nih, kawan. Ada lagi yang bilang bahwa jangan ngaji sama Syekh Shalih Fauzan katanya, karena dia mengajarkan terorisme. Loh, ya akhi, orang Indonesia yang haji ke Saudi itu tiap tahun sebelum pandemi 200.000 orang berangkat dan pulang dengan selamat. Nggak ada yang dibunuh sama orang Saudi. Mana ada orang Saudi teroris? Iya, bahkan orang jamaah haji ketika datang dikasih kurma, dikasih zam-zam, dikasih buku, disambut. Mana ada ditakut-takuti dengan pistol. Bohong itu Ar-Razi itu yang
menuduh bahwa saya Saleh Fauzan Wahabi, teroris dan sebagainya. Subhanallah, orang kayak gitu didengar lah, pembohong dia, menuduh orang sembarangan. Tapi ya ikhwan, selanjutnya mana tadi? Iya, qala al-Imam Syafi'i la yahillu li ahadin sami'a hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raf'il yadayn fi iftitah as-salat wa 'inda ar-ruku' wa ar-raf'i min ar-ruku' aw an yatruka al-iqtida' bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa beliau seorang yang sangat membela sunnah Nabi. Maka beliau digelari oleh para ulama Nasirus Sunnah, membela sunnah. Beliau mengatakan tidak halal bagi seseorang yang mendengar hadis Rasulullah SAW tentang mengangkat tangan ketika membuka salat, yakni takbiratul ihram, dan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku', kemudian dia meninggalkan angkat tangan, meninggalkan meneladani perbuatan Rasul. Inilah Imam Syafi'i, sangat-sangat mengikuti Rasul. Ya, bukan hanya dalam masalah angkat tangan ini, dalam segala hal, dalam beragama itu beliau sangat mengikuti Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah dikerjakan, kecuali yang dikhususkan oleh Nabi. Untuk Nabi, apa ada amalan yang khusus untuk Nabi, ikhwan? Ada. Seperti wisol, puasa wisol, puasa yang bersambung sampai 2 malam, tidak makan. Itu khusus untuk Nabi. Dan juga menikahi wanita lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi. Selama itu bukan khusus untuk Nabi, tapi untuk umatnya, maka beliau sangat meneladani. Inilah Imam Syafi'i. Bahkan sampai beliau mengatakan begini, ya, lau sahha hadzal hadits la qultu bihi. Sekiranya hadis ini sahih, saya mengucapkan, ini saya mengikutinya, mengamalkan. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena hadis yang sampai kepada beliau saat itu rawinya lemah, sehingga dia tidak mengamalkan karena dhaif, lemah. Tapi hadis itu sampai kepada ulama yang lainnya sahih. Contoh apa? Hadis tentang larangan ainah, jual beli ainah. Itu Imam Syafi'i mendhaifkan karena rawi yang sampai kepada dia lemah. Tapi mayoritas para ulama mensahihkan hadis ini karena banyak sanadnya, ya, dan ada yang sahih sanadnya. Begitulah ya kawan. Makanya Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra ketika membawakan keterangan Imam Syafi'i itu, jika hadis ini sahih, aku sungguh akan mengikutinya. Maka Imam Baihaqi mengatakan, bala wa huwa sahih. Bahkan itu hadis sahih. Kemudian dia bawakan keterangan sanadnya. Itu Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan Imam Al-Baihaqi adalah mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau kayak Imam Syafi'i, tidak taklid, benar-benar mengikuti dalil. Wa an Abdul Malik bin Sulaiman qala sa'altu Sa'id bin Jubair an rafil yadin fi salat. Dari Abdul Malik bin Sulaiman berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, tentang mengangkat kedua tangan ketika salat. Faqala huwa syai' tuzayyin bihi salatuk. Yani mengangkat tangan itu adalah hiasan yang harus kamu lakukan dalam salat. Ya, itu jadi ketika membahas itu seperti itu ya. Mengangkat kedua tangan, dia bilang itu adalah hiasan dalam salatmu, lakukanlah. Begitu pula semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam salat dan yang lainnya, lakukanlah. Jangan ditinggalkan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, ya tinggalkan.
Karena sunnah itu ada dua, ada sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menjadi teladan bagi umatnya. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, ya kita harus meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan as-sunnah al-matrukah, sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus meninggalkannya. Contoh, kata Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumul 'id la salat wa la adhan wa la nida wa la syai'." Apabila salat Id, Nabi itu tidak sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk azan, dan tidak pula ada panggilan seperti as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu untuk salat gerhana, dan tidak ada panggilan apapun. Jadi langsung Nabi begitu datang ketika jamaah udah kumpul di lapangan, maka Nabi langsung menuju tempat imam. Stawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis salat, min iqamatis salat. Jadi tidak ada panggilan apapun. Itu ya. Iya. Nah, apalagi ketika ngubur mayat tidak ada adzan. Nabi itu sering ngubur mayat. Bahkan waktu perang Uhud ada 70 sahabat yang dikubur oleh Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'i. Dan tidak ada satupun yang menukil dari para sahabat itu bahwa Nabi mengadzani ketika ngubur mayat. Ya, sekarang manfaatnya apa? Mengucapkan hayya 'alas shalah kepada mayat. Hayya 'alas shalah kepada mayat. Marilah sholat. Lah, gak bisa bangun dia. Gak ada manfaat. Hayya 'alas shalah itu buat orang hidup, bukan untuk orang yang mati. Itu ya. Makanya saya kalau diminta jadi mimpin itu mengubur mayat, saya minta yang turun ke kuburan keluarganya, yang saya tunjuk itu kamu. Karena 3 orang itu nggak mungkin ada. Tiba-tiba nyelonong ada orang di situ ada. Waduh, kayak saya dilarang wis. Ya, apalagi pakai mikrofon lagi. Waduh. Kita udah berusaha ya mengamalkan sunnah. Ya, orang tiba-tiba nyelonong azan di kuburan. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah Bilal azan di liang kubur? Ya, ikhwan. Atau muadzin yang lain, tidak pernah. Lah terus mereka itu kenapa kok azan? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, itu dia. Karena dia enggak paham bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi harus ditinggalkan. Apa yang dikerjakan Nabi, kerjakan. Jangan dibalik. Apa yang dikerjakan Nabi, ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan Nabi, dikerjakan. Nabi misalnya kalau baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawatnya Nabi. Nah, orang-orang mengucapkan salawat yang tidak pernah dikerjakan Nabi, yaitu salawat nariyah misalnya. Nabi tidak pernah mengucapkan salawat nariyah. Siapa yang ngarang itu? Gak jelas. Ya, ikhwan. Ada lagi salawat badar. Menurut keterangan dari Syekh Al-Albani dalam silsilah dha'ifah wal mawdu'ah, bahwa sanadnya tidak ada asal usulnya, ini palsu. Kalimat tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina wa da'a lillahi da'. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ya ikhwan, Nabi itu namanya Nabi Muhammad, bukan Taha. Tidak ada satupun riwayat hadis
yang mengatakan bahwasanya Nabi itu namanya Toha. Coba cek, Toha itu nama surat di Quran. Lah kenapa kok diucapi salawat? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Loh, memang ada Nabi namanya Toha? Jawab ya ikhwan. Kita jangan ikut-ikutan yang gak ada dalilnya. Iya. Ditambah lagi tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bi kulli mujahid lillah. Bertawassul dengan mujahid semuanya. Wa bi ahli badri dan seterusnya. Loh kok apa Ustaz? Mantan. Nah, itu ya. Jadi kita harus terus terang ya. Dahulu Abul Hasan al-Asy'ari ketika tobat dari paham Mu'tazilah, maka beliau naik mimbar dan mengatakan saya berlepas diri dari paham Mu'tazilah, ya, sebagaimana saya melepas baju saya. Betul-betul saya tinggalkan paham Mu'tazilah. Terang-terangan taubat itu. Kalau dia juga dulunya terang-terangan ketika berbuat bid'ah. Tak boleh sembunyi-sembunyi kalau dia terang-terangan ya. Maka terus terang-terangan. Kecuali kalau dia sembunyi-sembunyi, melakukan bid'ahnya sembunyi-sembunyi, udah sembunyi-sembunyi aja taubatnya. Demikianlah ya kawan, insyaallah sampai sini dulu ya. Mana tadi? Iya. Apa ada pertanyaan? Ya. Misalkan ada di salah satu jamaah sholat subuh memakai ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau imamnya baca kunut subuh? Jawaban saya begini ya kawan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa masalah khilafiyah itu harus lapang hati. Jangan sempit hati. Apabila ada orang mengamalkan kunut, itu ada pendapatnya dari Imam Syafi'i. Walaupun sebenarnya hadisnya itu lemah. Iya. Siapa yang bilang lemah? Para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Iya. Dan juga Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah, bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang kunut subuh. Iya. Namun apabila ada imam di salah satu masjid, dia kunut subuh, maka ada fatwa, ya kalian ikut kunut juga bersama dia. Ada lagi yang mengatakan tidak perlu ikut kunut. Jadi antum baca zikir i'tidal, Rabbana walakal hamdu sampai lengkap. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, terjadi tuduhan yang tidak benar, sampai terjadi perkelahian, ya antum ikut kunut tidak apa-apa. Kan cuma sekali itu aja. Nah, kalau sering-sering jangan. Cari masjid lain yang tidak kunut. Gak apa-apa, agak jauh sedikit. Tidak harus masjid dekat rumah. Apalagi ini sholatnya terlalu cepat. Bukan hanya terlalu cepat sholatnya, terlalu cepat juga qomatnya. Subuh itu 5 menit tak sudah langsung qomat. Kecepatan ya. Sebaiknya kalau subuh itu 20 menit lah, 20 menit minimal dari jadwal adzan resmi pemerintah. Begitu ya. Ada lagi?
Tidak ada. Tetap menghadap ke tempat sujud. Tapi ada sebagian ya ikhwan imam itu kalau dia begini melihat ke tempat sujud terganggu bacaannya, maka dia boleh angkat sedikit. Tapi tetap berusaha melihat ke bawah. Para imam Masjidil Haram itu seperti itu. Begini. Kalau begini apa namanya? Agak susah baca. Kan nekuk lehernya. Maka dia begini. Tapi matanya melihat ke bawah. Begitu. Tidak apa-apa. Makmum juga melihat ke tempat sujud. Yang lain? Saya sering jumpai orang sholat waktu rakaat pertama dan rukuknya ada tangan yang rakaat keduanya nggak angkat tangan. Itu Kif? Angkat tangan? rakaat pertama adalah rukuknya angkat tangan, waktu bangun dari sujud rakaat kedua langsung nggak pakai angkat tangan. Iya memang. Jadi yang angkat tangan itu ya takbiratul ihram. Kemudian ruku, mau i'tidal dan bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ini yang dianjurkan untuk angkat tangan. Adapun selain itu ada riwayatnya di setiap gerakan angkat tangan, tapi tidak selalu, kadang-kadang. Itu sudah pernah kita bahas di kitab sifat salat Nabi. Lupa kan tuh? Nggak lupa ya? Boleh angkat tangan di setiap gerakan, tapi jangan setiap sholat. Ada hadisnya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di setiap gerakan sholat, setiap gerakan, hatta ketika sujud dan bangkit dari sujud. Tapi itu jarang. Tapi yang sering ya 4 tadi itu. Jelas? Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.